Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kalena Dhamma Sakaca, kalena Dhamma Sawanang, etang manggalang mu'tamang ti. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, pada hari ini kita akan membahas topik ya tentang bagaimana Dhamma untuk meningkatkan keuntungan bisnis Anda ya, Dhamma for business advantage. Karena selama ini terus terang banyak ya selalu bertanya, Bante, umat Buddha kok selalu bahasnya penderitaan, sedangkan saya kan jaga toko, ya kan? Yang dibahas adalah penderitaan hidup saya, sedangkan penderitaan di toko saya nggak ada yang bahas, ya. Nah, jadi hari ini ya udah, Bante coba bahas bagaimana Dhamma kita aplikasikan di dalam kegiatan bisnis Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ya. Nah, pada hari ini sesuai dengan topik Bante juga sudah siapkan PowerPoint ya. Jadi saya sudah siapkan PowerPoint sehingga Anda bisa ikut di sini. Anda bisa lihat dari sini ya. Nah, sebelum Bante mulai, di dalam slide ini, Buddha memberitahukan kepada kita bahwa ada 3 jenis orang, Bapak Ibu. Ya, ada 3 jenis orang. Yang pertama adalah orang yang buta, tidak memperoleh kekayaan. Siapa yang orang-orang buta seperti ini? Orang-orang yang seperti ini, ya maaf kata, mereka yang hidupnya tidak memiliki tujuan hidup ya. Kita semua terlahir sebagai manusia dan kita semua datang di dunia ini dengan tangan kosong. Tetapi banyak juga beberapa orang, beberapa sahabat kita, mereka tidak punya inisiatif untuk maju. Inisiatif untuk berjuang mengatasi kehidupannya sendiri. Tidak ada inisiatif. Jadi orang seperti ini mereka bingung dalam mengumpulkan kekayaan. Nggak ada cara, nggak ada ide. Pokoknya tunggu aja, biar aja duren itu jatuh ya. Tapi masalahnya kalau duren ini jatuh, tetapi tanahnya bukan tanah kamu, ya siapa yang dapat? Tentunya yang punya tanah, ya kan? Anda nggak punya tanah, bagaimana? Walaupun duren itu jatuh, ya tetapi jatuhnya di tanah orang, bukan tanah kita, ya. Jadi tipe yang pertama ini, ketika kita bilanglah kita nggak punya inisiatif, kita nggak ya udahlah, jalanin karma, jalanin nasib, dan seterusnya, pasrah hidupnya, maka tipe orang ini dikatakan oleh Buddha seperti orang buta, tidak mampu untuk memperoleh kekayaan. Jangankan kekayaan, kesuksesan juga nggak bisa. Bahkan pencapaian spiritual pun pasti akan susah ya. Jadi orang yang seperti ini mereka sifatnya pasif. Sifatnya pasif ya. Banyak di antara kita yang seperti ini ya. Gimana kita harus urusnya? Kita harus membantu mereka dalam hal memberi mereka motivasi ya. Ini adalah orang yang pertama. Orang yang pertama. Nah, Bapak Ibu, Buddha juga memberitahukan kepada kita, ada juga nih tipe orang yang kedua. Orang yang kedua, orang yang hanya melihat dengan
satu mata. Ya, orang yang hanya melihat dengan satu mata. Jadi kalau yang tadi buta, nggak bisa melihat, yang satu bisa melihat, satu mata doang. Artinya apa? Dia hanya mampu melihat, oh yang penting gua cuan, yang penting gua nggak puasi ya, nggak setengah mati. Apapun yang bisa dijadiin duit diambil sama dia. Termasuk di sini adalah mata pencaharian yang salah ya. Kita lihat kembali slide-nya. Termasuk di sini adalah mata pencaharian yang salah. Karena kenapa? Yang penting cuan. Yang penting jadi duit. Yang penting untung. Ya kan, yang penting gua bisa makan. Ini yang terjadi. Ya, sehingga dia melakukan hal dengan cara mata pencaharian yang tidak benar. Dalam ajaran Buddha, mata pencaharian yang tidak benar ada beberapa item, antara lain yang pertama adalah kita menjual budak, ya, menjual budak, jual belikan budak, perdagangan manusia. Ya mungkin, let's say zaman sekarang nggak mungkin lah ya kamu bawa manusia kamu jual. Tetapi zaman sekarang ya kita bisa melihat dengan sistem outsourcing. Ya kan, orang yang bekerja tapi kita dapat komisi atas hasil kerja keras dari orang itu. Ya, itu kalau bilang ya ini termasuk ya. Jadi kita memperkerjakan orang dengan susah. Yang kedua, kalau kita memperkerjakan orang dengan juga gaji yang sangat-sangat rendah. Ya kan, fasilitas yang tidak ada dan seterusnya. Ini juga termasuk ya. Walaupun dia sebagai karyawan kita, tetapi kita ya kasih gaji seadanya, kasih makan seadanya, dan seterusnya. Nah, yang kedua, ketika Anda berjual senjata, ya kan, senjata racun yang bertujuan untuk melukai, membunuh makhluk lain, alat pancing, dan seterusnya, jaring, dan seterusnya ya. Ini ketika kita menjual ini secara tidak langsung kita membantu menyiksa makhluk lain. Ya, jadi kalau bisa yang kedua ini juga dihindari. Ya. Yang ketiga, kita menjual seperti minuman keras, alkohol, dan seterusnya ya. Zat-zat yang bersifat tidak baik, misalnya narkoba dan seterusnya. Kita mengedarkan ini sehingga orang-orang tanpa sadar menjadi rusak mentalnya. Ya kan nggak mungkin Bapak Ibu. Kan kalau biasa yang dagang begini nih, kan Bante saya nggak tawarin dia. Ya kalau kamu nggak tawarin dia, buat apa kita jualan? Ya, kalau kita namanya pedagang, pasti kan kita akan bilang misalnya, ini bagus loh, ayo pakai. Ya kan? Kalau kita bukan pedagang, ngapain kita jualan? Ya kan? Oh udah, yang penting saya buka toko saya mau untung atau rugi nggak masalah. Tapi kan namanya kita pedagang, kita akan bagaimana membuat brand image, bagaimana branding untuk agar barang kita laku. Nah oleh karena itu, kalau bisa hindari mata pencaharian yang seperti ini ya. Mata pencaharian seperti ini ya kurang baik untuk kita di masa akan datang. Memang kita kaya secara uang ya, secara aset, tetapi Bapak Ibu, kita kaya atas penderitaan makhluk lain, apa itu hewan atau manusia. Dan juga dilarang juga di situ adalah melakukan penjualan makhluk yang akan kita potong, makhluk yang kita akan sembelih. Nah, itu juga dilarang ya. Jadi kita misalnya sebagai peternak, nah terus peternakan kita kirim, terus akan dipotong, kita jual daging ya, sudah meninggal kita bunuh gitu. Nah itu juga kalau bisa dihindari ya. Jadi janganlah mencari kekayaan tetapi dengan cara yang salah ya. Nah berikutnya adalah orang yang dapat melihat dengan dua mata, yaitu orang-orang yang memperoleh kekayaan dengan cara yang benar.
orang-orang yang memperoleh kekayaan dengan cara yang benar. Nah, tentunya kalau kita memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, selain Anda bahagia menikmati kekayaan Anda, tentunya Anda juga akan nggak takut, ya, hutang karma nggak ada, terus Anda bisa tidur dengan bahagia, Anda mau kemanapun Anda akan merasa aman, karena Anda melakukan bisnis dengan baik. Kalau Anda melakukan bisnis dengan tidak baik, Anda was-was, ke sana nanti ada musuh saya, ke situ nanti ada orang sentimen sama saya, dan seterusnya. Jadi, kalau kita memperoleh kekayaan ini dengan cara yang baik, maka kita sendiri juga akan bahagia, ya. Kita akan bahagia, kita menikmati jerih payah kita dengan bahagia penuh damai, ya. Nah, kita akan lanjut ke tahapan berikutnya. Saat ini kita akan Bante ajak Anda untuk mulai melihat bagaimana sih kita memilih bisnis. Kita memilih bisnis yang menjadi latar atau dasar dari pertama-tama kita harus pilih bisnis. Bisnis yang bagaimana, Bante? Buddha mengatakan kepada kita, bisnis atau yang Anda mau adalah kalau bisa yang Anda merasa puas, atau dalam bahasa Pali disebut canda. Kenapa? Ketika Anda puas melakukan sesuatu, maka Anda akan enjoy dan Anda akan bertahan di sana. Ya, Bante kasih contoh. Orang yang punya hobi traveling, ya, jalan-jalan. Kalau dia misalnya Anda bilang, oke, bikin bisnis, buka toko sembako misalnya, yang dia nggak ngerti barang-barangnya, cocok nggak kira-kira? Lebih cocok mana kalau Anda bilang, oh ya, kamu suka jalan-jalan, misalnya, ya udah buka travel aja, tour and travel. Kira-kira passionnya ada di mana? Kecenderungan untuk berhasil dari bisnis ini ada di mana? Di travel atau di toko sembako? Tentunya di travel, karena kenapa? Dia hobi jalan-jalan. Ketika dia lagi jalan-jalan, di situ passion dia ada. Dan ketika passion dia ada, tentunya ketika dia bikin program tour, tentunya tour juga akan menarik karena oh, ini tempat yang bagus, ini yang bagus, ini yang bagus, sehingga orang yang ikut dia akan merasa puas, akan merasa senang. Nah, jadi tips ketika kita mau melakukan suatu bisnis, pilihlah yang sesuai dengan keahlian kita, talenta kita, ya, passionnya kita di mana. Pilih dan jadikanlah itu sebagai dasar pertimbangan kita memilih bisnis kita. Anda punya passion, misalnya masak, Anda suka masak. Terus ketika Anda suka masak, Anda disuruh bisnis misalnya, ya, pergi, kamu buka bisnis aja misalnya, kan, orang tua biasa gitu kan, udah mami ada modal nih, kamu buka deh toko kain. Hello, dia suka masak, bukan suka menjahit. Kira-kira bisnisnya yang itu bisa nggak? Nggak bisa, iya kan? Dia suka masak, kenapa disuruh menjahit? Sama halnya, anak-anak yang penakut, nggak lihat darah pingsan, lihat apa takut. Terus Anda paksa, udah kamu harus jadi dokter. Ya nggak bisa, ya kan? Nanti ketika dia belajar lagi bedah anestesi misalnya, dia lihat darah, dia pingsan malah. Ya, jadi itu harus sesuai dengan passion. Ini harus sesuai dengan passion. Passionnya kemana? Ya ke situlah kita ambil sebagai dasar bisnis kita. Tentunya passion ini dihindari dengan mata pencaharian yang salah tadi, ya. Mata pencaharian yang salah tadi Anda hindari dulu. Contohnya Bante passionnya di mana? Saya passionnya di accounting. Kalau misalnya Bante waktu dulu ngerjain accounting, itu pokoknya sampai balance. Kalau nggak balance belum tidur atau belum selesai. Jadi apa? Walaupun
susah sampai berapa hari gitu kan. Tapi kita mesti otak-atik sampai angkanya pas, dapat angkanya, balance nilainya. Nah ini adalah passion ya. Jadi pertama kali setiap dari kita mesti kembali meninjau passion Anda ada di mana. Kalau passion Anda ada di bisnis, oke, lanjutkan. Tapi kalau Bante, saya passionnya nggak gitu Saya lebih suka kerja sama orang, gaya-gayaan gitu kan. Maksudnya apa? Mau yang tampil milenial dan seterusnya. Ya, Anda boleh kerja sama orang juga nggak apa-apa. Yang penting ketika Anda kerja, passion Anda di situ. Dan yang kedua, ketika passion Anda di situ, Anda akan, ketika kita menghadapi masalah, Anda tetap tegar ada di situ. Jadi yang pertama ini adalah canda seperti jangkar ya. Kalau kapal walaupun besar, dia ada jangkar. Nah, jangkar ini turun ke laut, walaupun ada angin, walaupun ada air, kapal ini tetap stay. Karena kenapa? Ada jangkar, ada sesuatu yang menjadi alasan kuat bagi kita memilih bisnis yang Anda akan jalani. Ya, jangan ketika kita mulai berbisnis, Anda lihat, toko online lagi seru, ikut. Nanti, jual makanan lagi ikut, pergi ikut. Ini lagi bagus, ikut. Akhirnya nggak ada yang jadi semuanya. Ya, jadi kembali lagi kepada passion, kepuasan Anda ada di mana dan lakukanlah itu. Ya, oke. Yang kedua adalah wirya atau semangat. Ketika kita punya passion, Bapak Ibu, ketika kita punya puas terhadap apa yang kita suka, yang kedua akan muncul secara otomatis yaitu semangat. Ya, semangat ini akan muncul secara otomatis. Kenapa yang semangat ini akan muncul? Tadi Bante bilang, ketika kita menghadapi suatu masalah, karena kita dasarnya sudah kuat, kita suka dengan kerjaan kita misalnya, kan pasti akan ada masalah, muncul masalah. Tapi karena kita tetap suka, kita akan berusaha bagaimana agar masalah ini lewat. Kita akan berusaha untuk, bagaimana ya, caranya bagaimana untuk masalah ini bisa lewat. Kita akan berusaha lebih sungguh-sungguh, karena kita suka dengan apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu, yang kedua, Anda harus punya semangat. Anda sudah punya jangkar yang kuat, tetapi Anda nggak pernah mulai start mesin kapal. Bagaimana kapal ini bisa jalan? Ya kan? Kalau Anda nggak punya kekuatan atau semangat untuk start kapal ini, start mesin kapal. Oleh karena itu, ketika sudah kita punya canda, kita harus punya yang kedua, yaitu semangat. Nah, semangat di sini adalah semangat dengan banyak pertimbangan ya. Nanti di poin berikutnya ada pertimbangannya apa. Jangan juga, saya kan Bante bilang, sudah suka nih misalnya sama traveling. Pokoknya apapun saya mau traveling. Akhirnya ketika misalnya sudah jadi bisnis travelingnya, dia malah pergi jalan-jalan, nggak urus bisnis. Karena saking semangatnya jalan-jalan ya, bukan urusin bisnis. Nah, itu juga salah ya. Nah, jadi harus balance antara passion dengan kerjaan, harus seimbang. Di situ kita punya semangat. Nah, next, ketika kita sudah punya semangat, apa yang kita harus lakukan lagi adalah kita harus fokus. Apapun yang terjadi, kalau kita sudah mulai, kita mulai fokus. Saat ini, kenapa banyak bisnis, terutama yang dipegang anak muda, kurang berkembang? Ya kan? Karena ketika urusin bisnis, kebanyakannya main HP. Ya kan? Sibuk. Buka toko benar 10 jam, tetapi di dalam 10 jam main HP-nya berapa jam? Ya kan? Lagi buka toko, main HP terus. Toko mau rame, tetap main HP.
Toko mau sepi tetap main HP. Barangnya dicuri orang juga tetap main HP. Nah, itulah bagaimana kita bisa sukses kalau gagal fokus. Ya kan? Ini simple. Simple. Bagaimana kita bisa sukses kalau kita nggak fokus? Tadi juga Bante sudah jelaskan kepada Anda. Lihat teman jualan tas, mau ikut. Lihat teman lagi ini jualan apa, sanitizer, ikut. Lihat teman, oh jualan masker juga bagus, ikut. Oh lihat teman, oh jualan apa lagi, jual makanan juga ikut. Akhirnya nggak fokus, bingung. Mau yang A, B, C, D. Bingung dia. Akhirnya kenapa? Jual tas sudah beli, sudah ambil modal. Modal kita sudah istilahnya dalam istilah kata dagang udah mati di situ. Oh, ada masker lagi bagus, ambil lagi. Keluar modal lagi dong, ambil. Dengan harapan cuan gede, ya kan? Untung gede. Sanitizer juga bagus nih, beli. Simpan lagi. Modal kurang lagi. Oh, ini lagi, ambil lagi. Beli. Ketika harga ini turun semua, ya modal kita turun setengah. Habislah kita. Ya kan? Sekarang misalnya kita bilang, contoh barang ini. Ketika misalnya barang ini dan namanya hand sanitizer misalnya ya. Waktu Anda ambil waktu harga pertama misalnya, 1 galon kalau nggak salah berapa? 500.000. Yang 5 liter ya, 1 jerigen. Anda sudah beli itu 10. Terus sekarang, yang 10 ini belum laku dengan harapan, oh siapa tahu cuannya gede. Sekarang, hand sanitizer ini sudah mulai banjir di pasar. Anda sudah punya tahan modal Anda 5 juta. Dan sekarang karena sudah banjir, harga yang tadinya 500.000 sekarang cuma dijual 200.000. Ya kan? Otomatis nilai barang kita dari 5 juta sudah turun menjadi 2 juta. Nah itu. Rugi nggak kita? Itu baru satu kerugian di dalam satu segmen. Belum yang tadi ya, ada tas, ada masker, ada apa lagi. Itu. Makanya ketika kita melakukan sesuatu, fokus dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Fokus. Ya kan? Jangan baru mulai bisnis, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan. Boleh lihat kiri, lihat kanan saat kita riset. Tetapi kalau kita sudah jalan, jangan terlalu banyak lihat kiri kanan. Fokus. Cari advantage apa yang Anda bisa tampilkan dalam bisnis Anda. Misalnya, Anda mau bisnis hand sanitizer misalnya ya. Apa yang Anda bisa bikin bagus dari hand sanitizer yang berbeda dengan yang lain? Nah, itu baru kita bilang ada advantage dari bisnis yang Anda kembangkan. Ada nilai plus. Ada keuntungan lebih dibandingkan dengan merek yang lain. Misalnya, Anda taruhlah essential oil misalnya. Taruh rasa jeruk atau macam-macam rasanya. Sehingga orang ketika pakai, oh harumnya beda. Ya kan? Jadi ketika produk yang sama, Anda bisa bagi menjadi beberapa item. Oh, hand sanitizer rasa lemon, hand sanitizer rasa jeruk peppermint dan seterusnya. Produk yang sama, tetapi karena Anda fokus, Anda bisa inovasi. Anda bisa inovasi. Mungkin botolnya Anda bikin yang kecil-kecil atau yang apa sehingga buat anak kecil ini lucu dan seterusnya. Ambil segmen yang itu. Nah, ini juga bisa ya, ketika kita fokus. Kalau kayak yang tadi kita nggak fokus, nah itu mau maju sampai berapa lama pun kita susah untuk berhasil ya. Jadi mendingan kita fokus satu, tetapi nanti kita bisa kembangkan dari situ mau dikembangkan bidang yang apa. Ini ya, jadi kita harus punya satu fokus. Ini fokus ini gampang kan Bapak Ibu, iya kan? Anda selama ini sudah kami ajarkan bermeditasi nggak? Ya kan, para Bante sudah ngajarkan Anda bermeditasi, bagaimana Anda melatih fokus Anda. Ketika pikiran kita melayang, kita masihkan ke meditasi kembali. Ketika melayang lagi, ayo ke objek meditasi kembali. Itu cara untuk fokus. Oleh karena itu, kalau Anda yang belum bisa fokus, belajar meditasi sambil kembangkan bisnis Anda. Ya.
Dan ingat, jauhkan media sosial yang berlebihan. Boleh pakai, tetapi jangan terlalu lama, ya. Apalagi lagi lagi kerja, kemudian aduh, dah main game seharian ya. Main game, nanti lepas. Nanti lagi kerja dikit, main game lebih banyak. Nah, ini nggak bisa. Lagi kerja, lihatnya Instagram, WA, Line. Ya kan? Sekarang ada apa lagi? TikTok ya sekarang ya. Ada TikTok, ada Snapchat, macam-macam sekarang. YouTube, nah itu. Anda lihat, nah itu salah. Tapi kalau misalnya kita lihat, oh, saya bisnisnya hand sanitizer, tapi saya lihat cara pembuatannya di mana, di Google atau di YouTube, di mana, itu bisa. Jadi kita bisa menggunakan media sosial, tetapi yang related dengan bisnis Anda, yang mendukung bisnis Anda. Ya, jadi tetap dalam satu hal, yaitu fokus. Anda mau pakai cara apapun boleh, tetapi fokus dengan apa yang sudah kita akan lakukan. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, wimangsa atau evaluasi ya. Evaluasi. Ini umat Buddha yang paling kurang. Ya, umat Buddha paling kurang evaluasi. Ketika dia akan selalu kalau pertanyaan kepada Bante ya, terutama ke saya, mereka selalu bilang, Bante, toko saya sepi. Ya kan, Bante, toko saya sepi. Kenapa ya? Ya, biasa kalau sudah begitu tanya kepada Bante kan, dengan harapan apa? Oh, biar Bante blessing, toko saya rame lagi. Betul nggak? Bante ada pakai apa nggak sih? Ya kan? Minta ini dong, kadang-kadang ya minta air parita dong. Kadang-kadang Bante suka iseng, mau bikin apa Bu? Iya, mau buat kepret di toko, supaya toko saya laku. Atau Bante, kalau ke India ya, jangan lupa air Gangga katanya ya. Kenapa air Gangga? Iya, biar kalau di blessing di toko saya biar rame. Dan seterusnya ya. Ini adalah ya permintaan-permintaan yang biasa Anda minta kepada saya kan. Nah, tetapi Bapak Ibu, coba kita tukar pikiran sekarang ya. Kita tukar pikiran, kita evaluasi. Kita evaluasi apa sih yang sudah Anda lakukan, apa yang sudah Anda kerjakan. Karena kenapa? Dalam hal manajemen, ketika kami belajar dulu waktu kuliah master saya, nggak ada tuh namanya kita blessing terus berkatnya jadi bagus. Ada, tetapi sangat kecil tingkat keberhasilannya sebenarnya ya. Semua itu kembali dari bagaimana manajemen bisnis yang Anda lakukan. Ya kan? Jangan Anda pikir, oh, bawa nih jimat nih dari Bante. Kalau saya pakai ini, misalnya kan Bante bagi pen. Kalau Bante kasih saya pen, berarti saya nulis, ya kan? Begitu saya tanda tangan langsung deal misalnya. Ini adalah pen-pen biasa, bukan pen spesial, ya kan? Emang seberapa hebat Bante kasih pen dengan pen yang Anda punya? Sama. Tetapi kenapa? Ketika kita misalnya doakan Anda, yang terjadi adalah Anda punya sugesti doang. Oh, saya sudah ke wihara, saya sudah didoakan. Ya, saya bisa sukses. Anda kembali bekerja, Anda lebih semangat. Wirya Anda bertambah. Kemudian, nah disitulah Anda bisa berhasil. Dan ketika Anda berhasil, Anda bilang, oh iya, ini cun. Dan ketika Anda sudah berhasil, Anda lupa. Oh, sudah lupa sama wihara, kan lagi sibuk bisnis. Ya, ketika bisnis kembali sepi baru ingat, kenapa ya bisnis sepi? Oh iya, belum ke wihara, baru ke wihara lagi. Ini yang terjadi. Tapi ya itu problem Anda. Tapi di sini adalah Bante akan kupas lebih ke arah dalam agama Buddha kita melihat evaluasi. Evaluasi ini penting Bapak Ibu. Kita melihat kembali Buddha sebelum dia membabarkan Dhamma. Sebelum membabarkan Dhamma, Buddha selalu melihat siapa yang bisa menerima Dhamma ini. Kepada siapa Dhamma ini saya akan ajarkan. Jadi, ada evaluasi di situ. Beliau melakukan, hari ini sudah
besok kepada siapa. Jadi ada evaluasi, ada arah kemana yang akan disampaikan. Nah, jadi di sini evaluasi ini sangat penting ya. Evaluasi ini menentukan kebijakan dari bisnis Anda. Ya, evaluasi. Nah, sekarang Bante sharing sedikit dari Kotler ya. Dari Kotler, ini adalah kalau Anda pernah belajar marketing promotion ya, tentang marketing management. Ini adalah diagram yang Kotler buat. Ada 4 Bapak ada 5. Anda mau bagian yang mana sih? Secara politik, teknologi, sosial, ekonomi, atau kompetisi. Ini adalah bagiannya dari segi luar ya, di luar kita. Kita nggak bisa atur ini di luar kita. Sama halnya dengan ajaran Buddha, kita juga nggak bisa atur Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa atur orang lain istilahnya. Kita nggak bisa atur orang lain, tetapi yang kita bisa lakukan adalah kita mengatur intern kita, intern bisnis kita. Ya dong, kayak sekarang PSBB. Apakah Anda bisa bilang, oh pemerintah, saya mau jualan? Nggak boleh. Ya, kita nggak bisa atur political. Pemerintah bikin peraturan, ya kita turut. Karena kita warga. Ya kan? Nggak boleh pemerintah bikin peraturan, terus kita bilang, oh saya mau jualan, kalau nggak saya mau makan apa? Nanti saya puasi lagi, saya setengah mati. Nggak boleh. Tetap namanya peraturan, ya ikut peraturan. Nah, tetapi yang kita bisa atur adalah yang 4 yang ini Bapak Ibu ya, yang ada warna hijau, kuning, merah, dan biru. Yang kita sering kenal dengan istilah 4P ya, price, promotion, place, dan product. Bante kasih contoh price. Oke. Nah, ini ada barang, kebetulan di depan Bante ada baterai 2. Ini ada baterai 2 ya. Atau Anda bisa lihat di rumah apa enggak, kecil banget. Baterai ini Anda jual baterai. Saya juga jual baterai ya. Saya jual baterai, Anda jual baterai. Terus jadilah kita bilang toko A, toko B kan. Toko A jual baterai dengan harga 5.000. Toko B jual baterai dengan harga 6.000. Baterainya sama. Baterainya sama. Nah, Anda akan belanja ke yang mana? Anda akan beli sama siapa? Yang 5.000 atau yang 6.000? Tentunya kita akan pilih yang murah. Ya kan? Kan barangnya sama. Kan barangnya sama. Nah, oleh karena itu, yang pertama di sini yang harus kita evaluasi, apakah harga jual kita mahal apa enggak? Coba bandingkan, ya kan? Jangan mentang-mentang, oh kan Bante sudah blessing, udah jual aja ini ceban. Orang lain tetap jual goceng, 5.000. Siapa yang akan laku tetap? Ya kan? Walaupun air blessingnya dari India, walaupun Anda dicemplungin di Sungai Gangga, tetap nggak bisa laku. Ya kan? Wong kamu jualnya 10.000, orang jualnya 5.000. Gitu. Jadi kembali kepada price kita. Kita melihat harga kita jualnya bagaimana, ya. Kalau di India tuh bagus. Semua barang sudah ada harganya ya. Jadi semua barang itu ketika Anda mau beli sudah ada tulis harganya berapa. Jadi nggak bakalan beda harganya. Itu hebatnya di India ya. Jadi kalau kita mau beli Aqua, sudah lihat di belakangnya, oh harganya sekian. Jadi kita sudah tahu, oh harganya sudah sama rata gitu. Anda beli dimanapun harganya mirip. Nah jadi ini ya, yang pertama kita kembali lihat adalah price Anda. Sudah masuk akal apa enggak? Ya, sudah lebih murah atau minimal sama dengan pesaing kita atau enggak? Jadi kita kembali melihat harga kita. Ya, yang kedua, yang kita lihat kedua adalah yang warna hijau. Anda lihat promosi.
Anda sudah jual murah, ya kan? Ini jual 5.000. Oh, tadi Bante bilang yang tadi 6.000 Anda jual, Anda turunin. Jadi 4.900. Sudah turunin 100 ya. Harusnya Anda lebih murah dari dia. Nah, tetapi karena kurang promosi, tetap dia yang laku, bukan Anda. Walaupun Anda jual lebih murah dari dia. Karena kurangnya promosi. Kurangnya melakukan informasi kepada masyarakat. Nah, cara promosi yang kita bisa gunakan saat ini adalah Anda bisa menggunakan medsos, ya. Anda bisa menggunakan media sosial. Beberapa kali Bante setelah kita habis kebaktian online, kadang-kadang Bante lihat kan sudah akhiri nonton siaran langsung gitu ya. Habis itu biasanya banyak emak-emak yang jualan tas apa segitu ya. Nah, hebat juga, mereka bisa promosi ya. Kadang-kadang beberapa artis mereka juga lakukan endorsement dan seterusnya. Ini adalah media promosi yang kita bisa lakukan saat ini ya. Jadi jangan takut untuk melakukan promosi. Jangan Anda langsung berpikir, aduh biaya promosi kan mahal dan seterusnya. Ya, kembali kita tinjau sesuai dengan budget kita. Promosi ini penting. Kalau Anda nggak pernah promosi, maka orang nggak ada tahu produk kita. Orang nggak akan tahu toko kita. Ya, nah seterusnya adalah yang keempat, yaitu place. Yang Anda jual apa, Anda sesuaikan dengan tempat Anda. Ya, jangan Anda jualan, misalnya saya mau jualan toko bangunan, Anda bukanya di PIK, kiri kanan Anda toko makanan. Nggak nyambung ya, nggak nyambung ya. Jadi boleh jualan tapi lihat lokasi ya kan. Atau Anda bilang, Bante saya sudah jual nih murah nih 4.500, dia mah jual tetap masih 5.000, saya sudah 4.500, promosi saya sudah kenceng Bante, tetapi tokonya di mana Bu? Oh iya, toko saya di Karawang. Di mana tuh Karawang? Dekat itu Bante, San Diego Hills. Ya, pantas lah ya. Dekat kuburan, siapa yang mau beli juga coba. Jauh sekali. Walaupun Anda murah di sana. Ya. Jadi, ini tergantung dari tempat kita. Ketika kita bilanglah mempunyai toko offline. Toko yang sifatnya permanen offline ya. Tetapi sekarang Anda bisa mengubah menjadi strategi yang baru, yaitu strategi toko Anda adalah offline, tetapi Anda bisa buka toko di mana-mana, ya kan? Anda bisa buka di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan seterusnya. Ya, walaupun toko Anda di sini. Jadi sekarang nggak ada alasan untuk place, karena place yang sekarang, kalau Anda punya inovasi, place yang sekarang adalah dimanapun, kapanpun, ya kan? Jadi toko sekarang sudah nggak harus orang datang ke sini, enggak. Kecuali Anda benar-benar bidangnya showroom, maka orang harus datang, mau lihat barangnya. Tapi kalau misalnya barang-barangnya sehari-hari yang sudah diketahui oleh masyarakat, Anda sudah bisa buka di mana aja, ya. Itu untuk place. Nah, yang terakhir adalah produk. Produk ini bagaimana? Produk ini Bapak Ibu bisa lihat yang tadi Bante bilang, sama-sama bikin hand sanitizer, tetapi value dari sanitizer Anda, apa yang Anda tambahin. Misalnya, Anda bisa tambahin essential oil, ya kan, lebih pelembab, atau kadar alkoholnya lebih baik, kemasannya lebih bagus, botolnya lebih lucu, dan seterusnya. Ini adalah produk yang bisa kita hasilkan. Anda yang jual masker, masker rata-rata warna putih, ya kan? Nah sekarang Anda bisa bikin dari bahan batik, ya kan? Dari bahan ini, bahan itu, bisa warna-warni sekarang kan? Ada yang merah putih dan seterusnya. Ini bisa kita lakukan sekarang. Anda mau pakai, biar yang pakai masker saya misalnya akan orangnya nggak takut. Ya, Anda bisa tulis di masker Anda misalnya kan, semoga Anda berbahagia dan seterusnya ketika Anda sablon.
Ini juga bisa. Ini adalah produk yang kita kembangkan. Ya, jadi itu adalah produk yang kita kembangkan. Nah, untuk melihat 4P ini, Anda juga harus melihat teman-temannya ya, di luar kita. Jangan di dalam kita sudah bagus, di luarnya kita juga kita nggak bagus. Jadi kita mesti pertimbangkan juga tentang kompetisi, politik, ekonomi orang, ya kan, segmen pasar Anda, dan seterusnya ya. Ini yang bisa Anda lihat. Nah, setelah kita mempelajari ini, 4 ini adalah menjadi target evaluasi dari kita. Evaluasi yang kita akan lakukan adalah 4 hal yang ini. Sehingga 4 yang ini merupakan ya salah satu yang penting lah Bante bilang ketika kita melakukan evaluasi. Selain itu Bapak Ibu, evaluasi yang kita bisa ambil adalah evaluasi mengenai dari sisi yang lain. Dulu Bante sudah pernah cerita kepada Anda bagaimana kita melihat anicca dari segi bisnis ya. Misalnya Anda punya barang seperti ini, Anda lihat usia pakainya berapa lama. Ya kan? Ketika usia pakainya harus diganti, ya udah kita ganti. Ya udah ini kita harus ganti. Ini kita harus melihat dari sisi anicca, ketidakkekalan. Nanti kita akan bahas di bawah. Nah, kita lanjut. Hal-hal agar Anda menjaga kekayaan Anda, ya kan? Hal-hal apa yang Anda lakukan untuk menjaga kekayaan Anda? Yang pertama adalah terampil, tekun, dan dapat memanage pekerjaan Anda. Anda sudah secara teori, evaluasi segala macam sudah bagus, tetapi Anda nggak tekun, Anda nggak rajin, ya kan? Anda nggak bisa manage pekerjaan Anda, sia-sia. Jadi faktor-faktor yang tadi Bante sudah sampaikan pun harus ditunjang dengan ini, harus terampil, tekun, ya kan? Kita sudah dapat cuan 10M, ya. Anda beli mobil yang harganya juga 10M. Ketika bulan depan karyawan meminta bayar gaji, gak ada gaji. Karena kenapa? Ya iya, sudah dapat 10M ya dibeliin mobil 10M juga. Ya itu kan berarti kita nggak bisa memanage pekerjaan kita, ya, kekayaan kita. Nah, berikutnya adalah bisa melindungi kekayaannya. Ya, bisa melindungi kekayaannya. Jangan serakah Bapak Ibu, jangan serakah. Sekarang sudah dapat cuan dari bisnis ini. Terus lihat lagi, oh kayaknya itu juga bagus. Anda mau tambah lagi. Akhirnya misalnya ya, Anda sudah dapat untung dari perusahaan Anda, kemudian kan Bante bilang mesti fokus, nggak boleh kemana-mana. Ya udah, saya nggak buka perusahaan yang baru, tetapi saya lihat, oh harga saham lagi bagus nih, beli banyak-banyak. Begitu masa seperti ini datang, harga saham kita hancur, turun. Berarti kita nggak bisa melindungi kekayaan kita. Ya, jadi kita juga selain dapat kekayaan, kita harus juga menjaga kekayaan kita. Ya kan? Berikutnya adalah bergaul dengan sahabat yang baik, yang memiliki moral, keyakinan, kebajikan, welas asih, dan kebijaksanaan. Teman-teman juga ini adalah orang yang penting karena mereka juga membantu kesuksesan Anda, ya, dalam hal relasi bisnis dan seterusnya. Nah, Bante mau cerita tentang Kalyanamita di sini seperti Anata Pindika, ya kan? Dia seorang pengusaha juga. Dia juga punya teman bisnis. Tetapi Bapak Ibu, ketika dia pergi berbisnis, ketika di sana ada pesta, dia nggak minum. Dia nggak minum.
dia nggak mabok-mabokan. Dan kalau misalnya temennya salah, Anathapindika dengan welas asih mau menegur temennya agar menjadi sahabat kembali yang baik. Ini Anathapindika. Jadi ketika misalnya teman bisnisnya suka minum, udah jangan minum ya, ayo. Ketika temennya suka royal, foya-foya, udah jangan royal-royal. Kita ini pergi ke Buddha aja berdana. Ketika temennya ada masalah, dia ajak, udah ayo kita konsultasi sama Buddha. Atau para bante di Sravasti waktu itu. Nah ini adalah kalyana mita yang baik. Pertanyaan bante, apakah Anda sudah menjadi kalyana mita yang baik bagi sahabat Anda? Atau sebaliknya, cari sahabatnya hanya untuk kalau lagi penting. Oh lagi pesta nih, datang. Sudah nggak pesta, udahlah biarin aja. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Yang keempat adalah menjaga kehidupan yang seimbang ya. Kita sudah tahu peribahasa kita, besar pasak daripada tiang. Ya, jadi seimbanglah dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan Anda. Kalau nggak balance, ya kan? Kalau misalnya pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, berarti Anda dalam accounting itu loss, rugi. Sebaliknya, kalau pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, itu adalah profit. Jadi, untung rugi Anda yang bisa atur sendiri ya. Anda yang bisa atur sendiri untuk untung rugi. Nah, kita lanjutkan. Bahaya dari kekayaan, ketidakpuasan, dan kikir. Ya, ketidakpuasan kita semua ada. Makin kaya, makin pelit, itu juga banyak ya. Tetapi kalau kita makin kaya, kita makin dermawan, kita makin baik hati, maka kekayaan kita nggak habis-habisnya. Karena kenapa? Karena kita dapat dan kita bagikan, kita dapat dan kita sumbangkan. Ya, makanya Bante pernah dapat cerita ya. Mereka temenan 5 orang. 2 suka berdana, yang 3 nggak suka berdana. Sama-sama naik kekayaannya ya. Namanya waktu muda kan cari uang hebat, jadi semua naik kekayaannya. Tetapi karena yang 2 ini suka berdana, ketika ada masalah ekonomi, 3 ini kekayaannya turun. Yang 2 tetap stabil bahkan naik. Nah, ini Anda mau yang mana? Ya, jadi ketika kita punya kekayaan, gunakanlah kekayaan itu dengan bijak, ya. Nah, ini pesan dari Buddha untuk kita. 50% dari apa yang sudah kita dapatkan adalah menjadi modal. 25% untuk kita pakai dan 25% untuk disimpan. Nah, jadi secara ekonomi itu sudah ada. Kenapa 50% untuk kembali modal Bapak Ibu? Karena yang tadi, sabe sankara anicca. Ya kan? Kita punya mesin. Kan mesin kita ini ada umur ekonomisnya. Mesin kita ini kan ada umur ekonomisnya. Umur ekonomisnya bagaimana Bante? Kan dia akan menyusut terus-menerus setiap tahun kalau dalam ilmu ekonomi. Bante kasih contoh, laptop kita target hanya 4 tahun. Mobil maksimal 8 tahun. Jadi kalau sudah lewat dari 8 tahun si mobil, berarti expense kita akan tambah banyak untuk ngurusin dia yang rusak dan seterusnya. Oleh karena itu, ya ini yang harus kita pertimbangkan kembali. Anda harus ingat modal 50%. Ya. 50%. Misalnya seperti sekarang, ketika kita buka bisnis, kita royal. Ya kan, begitu dapat bisnis, beli rumah baru. Begitu ini, beli itu. Akhirnya sekarang, ketika masa corona datang, pandemi datang, kita mau bagaimana? Sudah beli rumah banyak-banyak, tapi mau sewain orang, nggak ada yang sewa. Mau jual kembali, harganya rusak. Kalau nggak dijual, modal kerja buat karyawan kita bagaimana? Buat pabrik kita bagaimana? Nggak jalan.
serba salah. Jadi kembali ke bahwa 50% Anda alokasikan untuk modal ya. 25% untuk dikonsumsi. Dan 25% untuk kita saving kalau kita sakit dan seterusnya. Ya, jadi jangan sampai kita punya konsumsi lebih besar daripada yang kita dapatkan. Itu juga bahaya, ya. Dan bagi kita yang baru mulai bisnis, ya mungkin yang harus kita lihat adalah jangan lihat gaya, ya kan? Kita bergaul dengan sosialita boleh. Kita melihat, wih dia sudah begini, dia sudah begitu, itu boleh. Tetapi jangan ikut-ikutan kalau kita nggak sanggup. Kenapa? Karena ini akan membawa penderitaan dan berkurangnya nilai dari bisnis kita, ya. Mungkin ini yang bisa Bante sampaikan buat hari ini. Semoga Bapak Ibu dan Saudara Sedama selalu sehat, bahagia, dan apa yang Anda cita-citakan dapat tercapai, ya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.